boleh sharing di sini, ketemu sama teman-teman ARITB sama IMAG buat kita ngobrol-ngobrol tentang perjalanan, terutama perjalanan saya sendiri ketika mau mencari S2 dan kebetulan dapatnya melalui beasiswa LPDP gitu. Jadi ini unofficial guide to the LPDP scholarship and grad studies for recent graduates nih, iseng-iseng aja. Yang akan gue coba di sini lebih general gitu, kayak gue akan cerita perjalanan secara umum dan nanti teman-teman yang lain akan cerita lebih spesifik detail-detailnya gitu. Kenalan dulu, Daniel, nama gue Daniel. Dulu di ITB itu dari tahun 2011 sampai 2016. Terus kemudian keterima di mendapatkan beasiswa LPDP itu di tahun 2019. Kemudian mendapatkan kampus sebagai kandidat for Master of City Planning di MIT. Itu sebenarnya di tahun 2020, tapi karena tahun 2020 kemarin itu ada pandemi, mulai start pandemi, jadi saya memutuskan defer ke tahun ini 2021. Saya sebelumnya kerja sebagai urban designer di Urban Plus, jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya mungkin tentang Urban Plus atau kayak tentang urban design dan city planning in general, feel free untuk kontak gue di sebelah kanan ini, bisa lewat IG atau bisa lewat email, kayak gitu. Nah, pertama-tama mungkin yang perlu kita bahas gitu ya, in general, sebenarnya perlu nggak sih kayak S2 gitu, perlu nggak sih master degree? Nah, ini gue coba compile, ada 7 pertanyaan kunci yang mungkin buat refleksi kita bareng-bareng gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini boleh dijawab yes, no, atau maybe gitu. Nah, pertanyaan pertama, have you grown a certain passion about a certain topic gitu? Jadi, udah mulai tumbuh nggak sih ketertarikan misalkan arsitektur tapi khusus bangunan publik, atau kayak aduh gue tuh tertarik ngedesain tentang ruang publik, atau gue tertarik ngedesain tentang infrastruktur air, atau gue tertarik tentang urban design. Jadi kayak in general kalau S2 itu sebenarnya kita bisa semakin spesifik ke dalam background kita, atau kita bisa semakin generik, atau kita sebenarnya bisa pivot gitu. Tapi nggak masalah, ketiganya itu mungkin nggak ada yang, nggak berarti kayak kalau master itu harus linear gitu ya. Misalkan kayak, oh ternyata gue suka data science, tapi terkait built environment, itu bisa banget gitu. Tapi pertama-tama udah muncul belum nih ke sedikit spark gitu, spark of passion gitu dalam topik-topik tertentu gitu. Nah, ini boleh dijawab iya, oh iya udah punya nih, gue punya apa, atau gue belum punya, atau ya mungkin masih ada sih beberapa yang belum ini gitu. Nah, ini nanti yang semakin lama harus kita craft untuk makin lama kita menentukan gitu. Sebenarnya gue tuh pengennya belajar apa sih, dan gue pengen berkontribusi apa sih di dunia ini gitu. Nah, terus pertanyaan nomor 2, S2 itu atau kayak ngambil master degree itu benar-benar kamu yang pengen, atau sebenarnya orang lain yang pengen kita S2 gitu. Misalkan orang tua kita kah yang pengen kita S2, atau mungkin company kita kah yang butuh S2. Dan ini jawabannya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya, tapi ini refleksi dari kita gitu. Kalau misalkan company kita butuh kita S2 untuk kita bisa nge-lead tim lebih baik gitu, mungkin jalannya nggak harus lewat LPDP, mungkin bisa aja kita minta scholarship dari company kita segala macam. Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaan kayak gini kita coba refleksikan gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar datang dari diri sendiri, oh gue suka banget sama isu misalkan disabilitas gitu, dan itu adalah sesuatu yang sangat baik, dan itu harus digali benar-benar untuk itu jadi materi kita nanti melanjutkan studi gitu. Nah, pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, kalau saat ini kamu dapat pekerjaan yang bayarannya lebih baik, masih mau nggak S2? Gitu. Ya masih, kalau pekerjaannya gajinya lebih gede,
ya nggak perlu-perlu amat sih S2, karena sebenarnya tujuan gue S2 adalah meningkatkan value, meningkatkan employability. Itu nggak salah juga. Tapi kalau misalkan udah dapat job yang udah lebih baik, berarti kan nggak perlu S2 kalau memang tujuannya seperti itu. Atau pertanyaan alternatifnya, kalau dapat role yang lebih exciting, misalkan kayak sekarang kita cuma junior arsitek gitu, terus tiba-tiba dapat proyek yang super menarik gitu buat lo apa ya, menggugah gitu dan kayak benar-benar menjawab pertanyaan hidup gitu misalkan. Nah ini mungkin setelah dari itu kadang-kadang nggak perlu juga S2 karena kayak melalui role ini kita udah berhasil menjawab kegelisahan diri kita gitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya, berapa banyak sih yang akan lo investasikan dan apakah investasi ini akan kembali secara jangka panjang gitu. Nah, investasi ini bukan cuma uang, karena memang kita tahu untuk berusaha mengambil master degree ini butuh modal yang cukup banyak. Nanti gue akan ceritakan berapa modal yang gue keluarkan untuk ini. Tapi juga waktu, gitu. Kalau kita mau spare waktu kita untuk persiapan master's degree, mungkin gue harus ambil sedikit porsi karir gue. Mungkin gue nggak bisa terlalu sering lembur-lembur. Nah, apakah itu hal yang rela untuk lo ambil untuk mempersiapkan S2 kayak gitu? Nah, ini pertanyaannya berlanjut juga. Pertanyaan selanjutnya. Can you fully commit yourself to earning the degree with everything else going on in your life? Mungkin kita bisa komitmen mencari S2-nya. Tapi menyelesaikan S2-nya, kita kira-kira bisa komit nggak ya gitu. Mungkin kita saat ini ada yang merawat orang tua yang sakit, atau kayak kita punya kondisi keterbatasan fisik, atau kita misalkan punya keterbatasan finansial, atau kayak kita sedang mempersiapkan marriage gitu, atau kayak kita lagi merawat anak, segala macam. Banyak hal yang di luar dimensi akademik dalam kehidupan kita yang mungkin itu harus menjadi faktor gitu. Karena kadang-kadang, aduh udah mau S2 nih, tapi kemudian nggak jadi deh, kita nikah dulu. Terus nikah, habis nikah mungkin nggak jadi bisa mempersiapkan dengan cukup baik gitu. Jadi banyak faktor-faktor dalam kehidupan ini yang kadang-kadang mungkin perlu kita pertimbangkan dalam keputusan kita, apakah kita benar-benar butuh S2 gitu. Dan yang terakhir adalah kita kira-kira akan punya support system nggak ya, yang akan mendukung kita dari awal sampai akhir gitu. Support system ini termasuk di dalamnya finansial, makanya nanti kita akan bahas tentang scholarship, termasuk juga moral dan mental gitu, termasuk juga knowledge segala macam gitu. Terus mungkin nanti kita bakal punya relationship yang cukup bagus kayak misalkan kita mau conduct riset dengan orang-orang di Indonesia, dengan instansi di Indonesia yang kayak mungkin punya data-data yang segala macam yang lebih cukup gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan ini, kalau teman-teman menjawab iya semua, then it is ya udah kayak kita lanjut, kita bakal bahas lagi ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan jawabannya tidak atau beberapa masih maybe, nggak masalah. Itu juga bukan hal yang berarti buruk gitu ya, kayak oh ini berarti gue belum siap gitu. Enggak juga. Ini cuman berarti nanti ada hal-hal yang mungkin kita harus gali lebih dalam sembari kita menyiapkan S2. Karena bukan berarti ini semua pertanyaannya kita harus jawab iya dulu terus kita menyiapkan S2. Tapi kayak bisa jadi bisa kok gue mau nyiapin S2 sambil gue mau ngelemburin kantor, sambil gue mau nyiapin ngerawat orang tua yang sakit, atau gue sambil biayain adik gue sekolah. Bisa banget. Itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Tapi kita nanti mengukur aja dengan kemampuan kita masing-masing gitu. Ini pertanyaan pertama yang mungkin saya mau coba tawarkan ke teman-teman, gimana sih sebenarnya mempersiapkan S2 gitu. Nah kalau memang udah yakin kita mau S2, secara umum ini tidak terbatas dengan LPDP gitu ya, tapi sebenarnya secara umum persiapannya kita untuk S2 itu pertama adalah preparasinya dulu, persiapannya. Persiapan ini bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa berapa lama gitu, bahkan bisa setengah tahun, bisa cuma berapa bulan. Ini sangat bervariasi. Tapi yang perlu dilakukan di tahap preparasi ini adalah yang tadi, grow your passion, terus
kalau bisa expose yourself to related experience. Oh, gue mau kira-kira S2-nya tentang hospitality gitu. Tapi kayak gue nggak pernah ngerjain proyek-proyek tourism, gue nggak pernah ngerjain proyek-proyek apa ya kayak wisata gitu-gitu. Nanti akan susah ke depannya gitu. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman berada di dalam proyek atau berada di dalam company yang mungkin nggak terlalu relate dengan apa yang kira-kira nanti teman-teman mau pelajari lebih lanjut, tanya aja ke company-nya, Pak atau Bu, boleh nggak saya dapat exposure lebih ke proyek-proyek yang seperti ini? Kenapa? Karena saya mau build a certain portfolio about this issue kayak gitu. Nah, itu tadi ya grow relevant portfolio juga. Nah, yang kemudian yang perlu dilakukan adalah build rapport, bangun relasi dengan apa namanya, dengan superiors kita, dengan bos kita, dengan dosen-dosen kita gitu. Kenapa? Kalau misalkan kita relasinya jelek dengan bos-bos kita, nanti siapa yang akan memberikan letter of recommendation gitu? Nggak mungkin kita mau daftar Master of City Planning, tapi letter of recommendation-nya dari ketua RT tempat kita tinggal, itu kan nggak mungkin. Terus kita juga harus prepare for upcoming test. Kita harus aktif sendiri, tahu oh nanti bakal ada IELTS, bakal ada GRE, bakal ada GMAT, bakal ada lain-lain. Terus kemudian apa yang harus dipersiapkan? Kita harus mengukur dulu sendiri. Oh, gue bahasa Inggrisnya masih kurang. Apakah gue perlu les? Atau apakah gue perlu beli buku latihan IELTS kayak gitu? Dan tentu saja hal-hal kayak gini membutuhkan uang untuk preparasinya, untuk persiapannya. Nah, kemudian kalau misalnya sembari kita mempersiapkan ini bisa paralel juga sebenarnya kita menentukan jurusannya gitu. Kita mau jurusannya tuh, kita mau belajar apa sih? Nah, beberapa reasoning yang sering muncul adalah based on university gitu. Oh, universitas ini memiliki reputasi yang cukup bagus kalau saya mau belajar tentang ini. Misalkan kalau gue mau belajar tentang housing, yaitu Erasmus IHS itu kita udah tahu reputasinya terkenal seluruh dunia bahwa silabusnya cukup baik, kemudian alumni-alumninya cukup baik gitu. Atau based on subjects, gue mau spesifik belajar tentang spatial analysis, gue mau belajar tentang urban data science. Nah, itu di mana tuh yang paling bagus? Mungkin ada di MIT, mungkin ada di UCL, mungkin ada di mana-mana gitu. Tapi sebenarnya kita nggak terlalu masalah universitinya, tapi subjeknya itu yang kita kejar kayak gitu. Atau kita bisa juga based on faculties. Faculties ini artinya dosennya gitu. Oh, gue suka banget nih sama researcher ini. Gue suka banget sama arsitek ini. Gue suka banget sama Winnie Mas. Gue pengen belajar dari Winnie Mas. Makanya gue pilih kuliah di TU Delft. Misalkan kayak gitu. Itu boleh. Atau based on methodologies. Oh, gue tahu nih kampus ini punya metode namanya Urban Network Analysis. Makanya gue mau belajar di situ. Atau gue tahu kampus ini punya teknologi yang namanya Space Syntax, atau gue tahu mereka ini jagoannya BIM, atau gue tahu mereka jagoannya apa gitu. Pilih kampus berdasarkan itu bisa juga. Atau based on certifications. Kadang-kadang misalkan kamu orientasinya adalah, oke, saya S2 mau membangun karir yang lebih baik. Kadang-kadang ada karir-karir yang membutuhkan sertifikasi khusus, misalkan data science khusus gitu. Kadang-kadang bahkan sertifikasi sebenarnya nggak harus diambil pas S2, tapi bisa juga online certificate atau segala macam. Tapi ada beberapa kampus yang menyediakan sertifikasi khusus kayak gitu. Misalkan kalau dalam kasus saya Master of City Planning di MIT itu ada sertifikasi Urban Design dan juga ada sertifikasi GIS. Nanti mungkin ada beberapa kampus yang menawarkan sertifikasi kalau begitu lulus nanti dapat sertifikasi Sustainable Specialist kayak gitu. Nah, kalau memang itu hal yang Anda butuhkan, maka itu bisa jadi salah satu reasoning bagaimana memilih degree-nya. Nah, kemudian kalau misalkan udah tahu degree-nya, nanti kita bakal masuk ke admission proses kampusnya itu sendiri. Nanti cek di website masing-masing kampusnya itu, apa aja sih step-step yang dibutuhkan gitu. Karena tiap kampus itu step-nya beda-beda dan requirements-nya beda-beda. Tapi in general pasti administrasi ijazah, terus legalisir transkrip itu udah pasti kayak gitu-gitu. Tapi kayak mungkin ada yang lain-lain. TOEFL atau IELTS itu nanti harus strategically pilih aja. Kalau misalkan kampusnya require TOEFL, itu ya sebisa mungkin alternatifnya yang TOEFL semua biar tesnya nggak 2 kali.
Atau kalau mau IELTS, IELTS aja gitu. Karena gue kurang persiapan, gue ambil TOEFL, gue ambil IELTS dua-duanya gitu. Terus gue ambil GRE juga. Karena kayak, ya gue waktu itu milih kampusnya nggak cukup strategik, jadi kayak gue tes TOEFL, tes IELTS, tes GRE, itu udah mahal banget. Tes GRE-nya 2 kali lagi. Terus kemudian letter of recommendation. Letter of recommendation ini sangat penting buat admission process gitu. Yang tadi gue bilang, kalau kita udah punya relasi yang baik dengan kampus atau dengan company kita atau dengan siapapun proyek charity atau apa ya kayak benar independent research kita, tapi kita punya rekomendasi yang baik dari relasi kita, ini salah satu yang sangat penting gitu. Kalau boleh jujur, kayaknya gue bisa masuk MIT itu gara-gara rekomendasinya SIP. Kenapa? Karena SIP, bos gue itu namanya SIP. Karena SIP Barani itu memang sudah punya membangun relasi terhadap kampusnya. Jadi kayak ada beberapa kerjasama bareng, sehingga kalau gue masuk ke situ, gue bisa ikut serta dalam kerjasama itu gitu. Jadi ini harus benar-benar strategik. Dan kalau misalkan kayak kita mau minta rekomendasi dari dosen, dosennya ini serupa nggak sih gitu? Kalau misalkan kita mau tentang heritage, kalau kita mau belajar tentang heritage, mintalah rekomendasi ke Pak Wijaya kayak gitu, bukan ke Pak misalkan Bu Indah gitu. Mungkin Bu Indah masih cocok juga sih. Tapi kalau misalkan kita mau ngambilnya kritik, itu baru kita minta rekomendasi ke Bu Indah kayak gitu. Ini harus strategik. Nah, terus kemudian mungkin yang salah satu yang paling menakutkan adalah statement of purpose atau essay. Ini nanti mungkin kita bahas lebih detail. Terus kemudian CV, resume, dan portfolio. Nah, uni admission process ini seringkali paralel dengan scholarship gitu. Kalau kamu punya uang dan nggak perlu scholarship, ya udah nggak apa-apa. Kamu cuma fokus aja di uni admission gitu. Tapi sepertinya kalau kuliah luar negeri, bahkan untuk orang Indonesia yang cukup kaya pun tetap butuh bantuan finansial gitu. Jadi scholarship itu penting di sini. Di sini LPDP, tapi sebenarnya ini kurang lebih juga berlaku untuk Stunet atau untuk Chevenix atau untuk Fulbright dan lain-lain. In general, biasanya mereka akan minta administrasi, dokumen-dokumen, GPA kamu berapa, IPK-nya, terus kemudian TOEFL atau IELTS, sama juga letter of recommendation, sama statement of purpose. Statement of purpose-nya ini kadang emphasisnya beda-beda tiap scholarship, jadi kita mesti benar-benar lihat gitu requirement-nya apa gitu ya. Nah, kalau gagal, kita harus jangan berkecil hati gitu, tapi kayak kita harus identifikasi gue tuh gagalnya di mana sih? Apakah gue gagal preparasinya, atau gue gagal memilih kampusnya gitu? Ini sebenarnya kampusnya nggak cocok-cocok banget sih, cuman gue pengen aja karena namanya keren atau apa gitu. Atau kita cuman gagal uni admission prosesnya, tapi kita dapat LPDP-nya. Atau kita dapat LPDP-nya tapi nggak dapat kampusnya. Itu sering banget terjadi. Dan prosesnya bakal iterasi bolak-balik. Dan ini jangan ragu karena gue udah gagal berkali-kali dan gue bisa share ini ke kalian gimana akhirnya gue mendapatkan ininya ya, beasiswa dan kampusnya gitu.